Assalamualaikum teman-teman semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya hanya ingin meluruskan karena ini sudah begitu banyak yang bertanya kepada saya perihal video yang beredar tentang pembacaan Al-Quran dalam pelantikan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York. Yang pertama, Zohran Mamdani belum dilantik. Beliau akan dilantik pada tanggal 1 Januari atau dini hari, ya setelah peringatan tahun baru biasanya, untuk menjadi wali kota New York. Jadi pembacaan Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan Zohran Mamdani. Al-Quran itu saya baca ketika setelah terjadi 9/11 di tahun 2001 yang lalu. Makanya kelihatan lebih mudah ketimbang sekarang, walaupun sekarang masih mudah gitu ya. Jadi tolong siapa saja yang memviralkan ini, apalagi dengan kebohongan, ya Anda ikut memviralkan kebohongan dan pasti saya tidak tahu niatnya apa, tapi pasti karena membohongi begitu banyak orang, ya namanya juga bohong ya bohong, walaupun apa yang diviralkan itu nampak seperti indah, gitu. Tapi kebohongan. Anda jangan terbiasa berbohong. Video yang kedua viral adalah pembacaan surah Al-Fatihah yang saya pimpin. Itu bukan setelah kemenangan Zohran pada hari Selasa lalu, tapi itu saya sengaja meminta beliau untuk ketemu sebelum melakukan pencoblosan pemungutan suara. Jadi dini hari sekitar jam 7 pagi hari Selasa kemarin, saya sengaja mendatangi Zohran dan beberapa tokoh Islam untuk mengajak beliau berdoa singkat dan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah beliau sangat terbuka, berkenan, walaupun sebenarnya security begitu sangat ketat. Ya, tapi beliau menghormati agamanya dan ingin membaca surah Al-Fatihah. Tapi yang pasti adalah kita orang-orang Indonesia ini terkadang begitu mudah memviralkan sesuatu yang hoax sifatnya. Dan saya kira banyak sekali hal-hal yang sekarang beredar, seperti cerita-cerita tentang Zohran yang diburuk-burukkan dengan segala macam keburukan itu. Satu hal yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Zohran adalah politisi kota New York, bukan politisi yang mewakili Islam saja, tapi dia mewakili seluruh warga New York. Maka wajar kalau dia tentu harus membangun komunikasi dengan siapa saja. Semua komunitas, dengan komunitas Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Jadi jangan lagi dipersepsikan bahwa dia ini terlalu Hindu oriented atau apalah begitu, karena saya lihat ada video juga. Kalau LGBTQ juga demikian, di kota New York ini pro LGBTQ itu begitu kuat, dan bukan hanya di New York tapi juga di seluruh dunia, bahkan Indonesia juga ada dorongan untuk itu. Dan karenanya kita masyarakat Muslim di kota New York adalah selalu mengedepankan priorities, mana yang lebih prioritas, kemudian kita jadikan sebagai jembatan untuk menuju kepada perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi saya kira jangan terlalu menganggap bahwa kemenangan Zohran ini adalah segala-galanya untuk kemenangan umat Islam, agama Islam. Ya kita bangga dan kita jadikan sebagai pintu untuk kita membangun rasa bangga, dan kita betul-betul tentunya terhormat, kita merasakan kemuliaan itu bahwa ada saudara kita beragama Islam menjadi wali kota. Tapi sekali lagi dakwah Islam itu tidak bertumpu kepada hanya kekuasaan politik semata. Kalau teman-teman di Indonesia, saya kira masih banyak juga permasalahan yang perlu diselesaikan, masalah korupsi, masalah macam-macam ya, kemiskinan, ya pengerusakan lingkungan, ya. Jadi ketimbang terlalu memikirkan mencari-cari kesalahan Zohran, lalu kemudian memviralkan, apalagi dengan kebohongan, saya kira lebih baik fokus untuk memperbaiki bangsa sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, iman yang lemah, iman yang kurang. Ajab berkomandan di masjid mahkota Syibru.
Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa waktu sholat subuh? Jam 4:12 Kalau ada ajak berkumandang di masjid Mahkota Sikru, jam 4:12. Kalau ada orang sholatnya jam 5:30, ada orang sholatnya jam 5, berarti ini iman yang lemah, iman yang kurang. Jelas? Mudah-mudahan kita bukan orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, kemudian yang kedua adalah iman yang standar, iman yang biasa-biasa saja. Ajak berkumandang di masjid Mahkota Sikru, hayya 'alal falah, lalu dia bergegas, dia pakai peci, dia pakai sarung. Nah, ini iman yang biasa-biasa saja, iman yang standar. Kalau dulu ibu pernah sekolah, kalau mungkin ibu pernah mengajar menjadi seorang guru, menjadi seorang penjaga, lalu kita sampai di sekolah, kita sampai di kantor jam 7, berangkatnya 6:30, sampainya jam 7, itu namanya pelajar yang biasa-biasa saja, itu namanya pegawai yang biasa-biasa saja, itu namanya lurah yang biasa-biasa saja, karena masuknya memang jam 7. Jelas? Nah, kemudian yang ketiga, iman yang kuat. Subuh jam 4 kurang 12 menit, jam 3:30 dia udah bangun, lalu dia pergi ke masjid, dia wudu, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia melaksanakan sholat sunat. Dia tungguin waktu sholat subuh, bukan sholat subuh nungguin dia. Ini namanya iman yang kuat. Mudah-mudahan iman kita yang tadinya kurang menjadi standar, amin. Yang sudah standar menjadi iman yang kuat, amin Allahumma. Dan tadi Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Basri disuruh nyanyi mama katanya. Kalau saya nggak bisa nyanyi, mama yang bisa nyanyi. Bu, bareng-bareng ya. Hendung-hendung kepala, hujan di udik, anak siapa, mata melirik, aduh-aduh, mandi di kali, tidak di dalam kubur, apa artinya tidak sembahyang, tidak bu, di dalam kubur mendapat siksa. Jelas? Nah, saya tanya dulu deh, manusia dengan monyet sama apa beda? Beda. Monyet punya otak, punya, tapi monyet gak punya pikiran. Betul? Monyet punya otak, punya nafsu, tapi gak punya pikiran. Sementara manusia punya otak, punya nafsu, punya pikiran. Berarti kalau begitu manusia sama monyet sama apa beda? Beda apa sama? Betul. Sekarang saya mau tanya, sholat monyet sholat gak? Monyet sholat gak? Berarti kalau ada suaminya sholat, anaknya ada sholat, ibunya sholat, berarti itu orang tua gedein anak monyet. Ya, suaminya sholat, istrinya enggak, berarti itu suami tidur sama emaknya,